Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Dinda Kamila dengan NIM 2282110026, merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Perbankan Syariah A. Presentasi ini akan membahas berbagai aspek yang bisa membantu perusahaan mempertahankan strateginya dalam situasi krisis, dengan judul yaitu pengambilan keputusan dalam situasi krisis, strategi untuk mempertahankan bisnis. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi krisis. Apa itu krisis? Nah, krisis adalah masa ketidakpastian ekstrim di mana kontrol dan prediktabilitas hilang. Dalam hal ini kemungkinannya sangat rendah, tetapi dampaknya signifikan karena kemungkinan perubahan, bencana, dan kehancuran. Bencana itu berbeda dengan krisis. Hal bencana itu dicirikan sebagai situasi di mana pengaruh eksternal dan bencana yang tidak terduga terkait dengan tingkat kontrol yang rendah atas jalannya peristiwa. Sedangkan krisis ditandai dengan dominasi internal dari peristiwa atau peristiwa awal. Selanjutnya yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis adalah serangkaian langkah yang diambil organisasi untuk mengenali, mengatasi, dan menyelesaikan situasi darurat atau krisis yang dapat membahayakan keberlanjutan, kontinuitas operasional, dan reputasinya. Perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tindakan untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh krisis adalah bagian dari manajemen krisis. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor terjadinya krisis. Yang pertama itu ada krisis karena bencana alam. Bencana alam adalah jenis krisis yang paling relevan. Contohnya yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan kebakaran. Yang kedua yaitu krisis karena kecelakaan industri. Kecelakaan di tempat kerja, contohnya seperti kebakaran dan mesin rusak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, krisis karena produknya yang kurang sempurna. Bisnis menciptakan barang-barang yang mencakup barang dan jasa. Situasi krisis juga dapat muncul dengan barang dan jasa, bahkan ketika perusahaan telah melakukan proses penelitian dan pengembangan produk sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena produk akhir cacat atau di bawah standar. Selanjutnya yaitu krisis karena persepsi publik. Krisis persepsi publik biasanya disebabkan oleh bisnis yang bertindak bertentangan dengan standar sosial atau keinginan dan kepentingan masyarakat umum. Kinerja PLN dalam perspektif nasabah merupakan salah satu contoh kasus krisis yang ditimbulkan oleh persepsi publik. Selanjutnya yaitu krisis karena hubungan kerja yang buruk. Perusahaan dan karyawan harus terus memiliki hubungan yang mencegah mereka saling merusak. Yang keenam yaitu krisis karena kesalahan strategi bisnis. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perubahan pasar yang tidak terduga dan ketidakmampuan manajemen untuk beradaptasi dengan peraturan pasar. Selanjutnya yaitu krisis karena terkait masalah kriminal. Contohnya seperti pembajakan, kekerasan, perjudian, pemalsuan, dan pencurian. Yang kedelapan yaitu krisis karena pergantian manajemen. Selanjutnya yaitu krisis karena persaingan bisnis. Persaingan bisnis ini dapat meningkatkan frekuensinya sebagai akibat dari persaingan yang ketat. Yang ke-10 yaitu krisis keuangan. Selanjutnya yaitu krisis public relation. Krisis hubungan masyarakat juga dikenal sebagai krisis komunikasi. Muncul ketika operasi perusahaan terkena dampak negatif oleh berita yang tidak menguntungkan. Yang terakhir yaitu krisis strategi. Bisnis harus memiliki rencana untuk menangani krisis dan menghindari pilihan yang dapat menyebabkannya memburuk. Materi selanjutnya yaitu strategi mempertahankan bisnis saat menghadapi badai krisis ekonomi. Yang pertama yaitu mengenali tanda-tanda peringatan dini krisis ekonomi. Bisnis dapat memperoleh wawasan awal dengan mengawasi indikator ekonomi seperti pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, dan pergeseran peraturan pemerintah. Selanjutnya
Selanjutnya yang kedua yaitu strategi penyusunan anggaran yang efektif. Bisnis dapat menjaga stabilitas keuangan mereka dengan meninjau dan menemukan area potensial untuk penghematan, serta dengan mengalokasikan sumber daya secara hati-hati. Selanjutnya yaitu diversifikasi produk dan layanan. Bisnis dapat menurunkan risiko yang terkait dengan volatilitas pasar dengan mendiversifikasi penawaran mereka. Yang keempat yaitu fokus pada pelanggan dan pelayanan pelanggan. Loyalitas dapat dipertahankan dengan menekankan layanan pelanggan yang sangat baik, meningkatkan nilai tambah, dan menyesuaikan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan klien. Yang kelima yaitu kolaborasi dan kemitraan strategi. Keuntungan tambahan mungkin muncul dari bekerja sama dengan orang-orang di dalam dan di luar sektor. Yang keenam yaitu inovasi dan adaptasi teknologi. Perusahaan dapat meningkatkan daya saing, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan model bisnis yang lebih mudah beradaptasi. Yang ketujuh yaitu manajemen risiko dan keuangan yang bijak. Menjaga stabilitas keuangan suatu perusahaan membutuhkan manajemen arus kas yang cermat, identifikasi risiko, dan pengembangan metode mitigasi. Yang terakhir yaitu komunikasi terbuka dan transparan. Membangun kepercayaan dengan pelanggan dan staf membutuhkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi krisis bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu evaluasi dan identifikasi penyebab krisisnya. Yang kedua yaitu buat rencana ke depan yang kuat. Yang ketiga prioritaskan cash flow. Yang keempat yaitu komunikasi terbuka dengan karyawan. Yang kelima yaitu perbaiki hubungan dengan pelanggan. Keenam kolaborasi dengan pemasok. Yang ketujuh manfaatkan teknologi. Yang kedelapan yaitu fokus pada layanan atau produk yang paling menguntungkan. Dan yang kesembilan yaitu evaluasi dan sesuaikan strategi pemasaran. Untuk yang terakhir yaitu jaga kesehatan mental dan emosional. Untuk kesimpulan materi yang tadi dijelaskan yaitu di antara aspek terpenting dalam mengelola perusahaan adalah membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan darurat. Untuk mengembangkan tindakan terbaik selama krisis, bisnis harus mengenali indikasi peringatan dan menyelidiki akar penyebabnya, seperti penganggaran yang efektif, diversifikasi produk, penekanan layanan pelanggan, kerjasama strategis, serta inovasi dan adaptasi teknologi adalah beberapa taktik yang dapat digunakan untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Manajemen risiko dan komunikasi terbuka sama pentingnya. Bisnis yang berhasil menerapkan strategi ini tidak hanya dapat mengatasi krisis, tetapi juga memanfaatkan peluang untuk ekspansi dan pertumbuhan.